Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan presentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Promosi dan Komunikasi Jasa Pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Richa Mary Puspitasari dan teman saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin A, yaitu program komunikasi jasa pendidikan. Nah, jadi saat ini persaingan antar sekolah dengan yang lainnya itu semakin interaktif, sehingga pemasaran untuk lembaga pendidikan pun sangat mutlak diperlukan. Oleh karena itu, sekolah itu juga harus perlu belajar dan berinisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan agar terjaga eksistensinya. Oleh karena itu, sekolah selalu menyediakan tentang namanya sebagai promosi jasa pendidikan. Nah, sebelum kita membahas tentang promosi jasa pendidikan itu sendiri, sebelumnya saya mau mengulas sedikit tentang apa sih pengertian dari promosi. Nah, promosi itu memiliki arti sebagai komunikasi informasi antar penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku seorang pembeli yang tadinya tidak mengenal produk tersebut, akhirnya mengenal produk tersebut dan akhirnya membelilah produk yang kita tawarkan tadi. Nah, sedangkan promosi jasa pendidikan itu sendiri mempunyai pengertian, yaitu salah satu variabel bauran pemasaran jasa pendidikan yang harus dilakukan sekolah untuk memasarkan produk jasa pendidikan. Nah, aktivitas promosi jasa pendidikan ini bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar sekolah dan pelanggan jasa pendidikan, akan tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pelanggan jasa pendidikan di dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa pendidikan supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Nah, dasar pengembangan aktivitas promosi jasa pendidikan ini adalah komunikasi pemasaran jasa pendidikan. Oleh karena itu, sekolah membutuhkan komunikasi pemasaran jasa pendidikan secara efektif dengan pasar sasaran jasa pendidikan. Oleh karena itu, sekolah juga harus menginformasikan tujuan, aktivitas, serta penawaran program pendidikan kepada pelanggan jasa pendidikan agar tertarik dengan sekolah tersebut. Nah, komunikasi pemasaran sendiri mempunyai pengertian sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan pembeli dan penjual yang merupakan kegiatan dalam membantu dan mengambil keputusan agar di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan. Jadi, komunikasi pemasaran jasa pendidikan ini merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran jasa pendidikan di sekolah. Baik, yang kedua adalah alternatif teknik komunikasi jasa pendidikan. Bauran promosi merupakan perpaduan strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, penjualan pribadi, serta alat promosi lainnya yang seluruhnya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Nah, bauran promosi jasa pendidikan ini dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi ini sendiri mempunyai pengertian sebagai komunikasi yang dilakukan secara langsung antara pemasar jasa pendidikan dan pelanggan jasa pendidikan yang melibatkan dialog dua arah. Nah, poin yang kedua adalah periklanan, yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan pemasar jasa pendidikan dengan tujuan untuk menginformasikan, mengedukasi, atau membujuk pasar sasaran jasa pendidikan antara lain seperti siaran radio, materi tercetak, internet ataupun papan reklame dan masih banyak lagi.
Nah, yang ketiga yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan ini sendiri adalah bentuk intensif jangka pendek yang ditawarkan kepada pelanggan jasa pendidikan dan perantara jasa pendidikan untuk merangsang pembeli produk jasa pendidikan. Yang keempat adalah publisitas. Nah, publisitas sendiri ini merupakan hubungan masyarakat, yaitu upaya yang dilakukan pemasar jasa pendidikan untuk memicu minat positif terhadap sekolah dan produk jasa pendidikan melalui penyebaran berita baru, melaksanakan konferensi pers, penyelenggaraan peristiwa istimewa, dan mendanai aktivitas yang patut dijadikan berita oleh pihak sekolah. Yang kelima adalah materi instruksional, yaitu materi promosi untuk mempromosikan produk jasa pendidikan yang baru atau atribut produk jasa pendidikan jika pelanggan jasa pendidikan ini tidak memahami produk jasa pendidikannya, yang meliputi seperti situs sekolah, buku pedoman, ataupun brosur sekolah, dan video atau kaset sekolah. Nah, yang kedelapan adalah desain organisasi, yaitu aplikasi, warna, simbol, dan kop surat yang berbeda-beda sehingga memberikan kemudahan bagi sekolah untuk mengakui identitasnya, yang meliputi papan merek sekolah, dekorasi bagian dalam sekolah, kendaraan sekolah, peralatan sekolah, alat tulis sekolah, dan seragam sekolah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk poin publikasi pemasaran jasa pendidikan dan periklanan jasa pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rifki Kurnia Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Riza Mary. Ya, itu selanjutnya yaitu untuk berkomunikasi secara efektif. Pemasar jasa pendidikan perlu memahami unsur-unsur dari komunikasi. Ya, dua unsur yang menjadi pihak utama dalam berkomunikasi adalah pengirim dan penerima. Empat fungsi komunikasi utama dalam pemasaran jasa pendidikan yaitu pengodean, penguraian kode, respon, dan umpan balik. Menurut Kotler dan Fox, komunikator pemasaran jasa pendidikan harus membuat 6 keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi khalayak sasaran. Yang kedua yaitu menjelaskan tanggapan yang diinginkan oleh penanya. Yang ketiga yaitu mengembangkan pesan. Yang keempat memilih media atau alat perantara. Yang kelima yaitu memilih atribut sumber. Yang keenam yaitu mengumpulkan umpan balik. Selanjutnya yaitu periklanan jasa pendidikan. Iklan adalah suatu bentuk pembayaran untuk menampilkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara pribadi oleh sponsor. Periklanan jasa pendidikan adalah komunikasi bukan pribadi yang dilakukan melalui media dengan sponsor. Periklanan jasa pendidikan bisa melewati atau meliputi media seperti majalah, televisi, radio, telegram, atau bahkan sekarang dengan menggunakan Instagram atau yang lain bisa masih banyak lagi. Tujuan untuk periklanan ini yaitu agar pihak sekolah itu bisa mempermudah akses bagi calon-calon peserta didik yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut atau ke jasa pendidikan tersebut. Ya, sekian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.